Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Aprilia Putri dengan NIM 196502553 dari kelas Farmasi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah obat tradisional tentang ramuan jamu yang telah tersaintifikasi. Jadi, sebelum kita memasuki materi tentang ramuan jamu yang akan kita bahas, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu obat tradisional dan jamu. Obat tradisional menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 006 tahun 2012, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan maupun bahan mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan untuk pengertian jamu, jamu merupakan bagian dari obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun dan baru memiliki klaim penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian tradisional secara empiris atau turun-temurun. Di sini saya juga menampilkan logo jamu dan contoh-contoh dari jamu seperti jahe, kunyit, dan lainnya. Dari logo jamu tersebut, bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses, juga sebuah tanda untuk menyatakan aman. Warna hijau merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia atau keanekaragaman hayati. Stilasi jari-jari daun 3 pasang itu melambangkan serangkaian proses yang sederhana yang merupakan visualisasi proses pembuatan dari jamu tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tumbuhan yang kita pakai sebagai ramuan jamu nantinya. Yang pertama ada jahe dengan nama latin Zingiber officinal rose. Yang kedua ada kunyit dengan nama latin Curcuma longa. Dan yang terakhir ada kayu manis dengan nama latin Cinnamomum burmani Neis BL. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman jahe dengan nama latin Zingiber officinal rose. Tanaman jahe merupakan salah satu temu-temuan yang penting. Tanaman ini mempunyai banyak kegunaan, antara lain sebagai ramu-ramuan dan rempah-rempah, bahan minyak sirih, bahkan akhir-akhir ini menjadi fitofarmaka. Tanaman ini sudah lama dikenal baik sebagai bumbu masak maupun untuk pengobatan. Rimpang dan batang tanaman jahe sejak tahun 1500 telah digunakan di dalam dunia pengobatan di beberapa negara di Asia. Di dalam rimpang jahe merah terkandung zat gingerol, oleoresin, dan minyak atsir yang tinggi, sehingga lebih banyak digunakan sebagai bahan baku untuk obat. Dan di sini saya menampilkan tumbuhan dari jahe dan ramuan dari jahe tersebut. Untuk klasifikasi dari tanaman jahe dengan kingdom Plantae, subkingdom Pidriplantae, divisi Tracheophyta dengan subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida dengan ordo Zingiberales, dengan famili Zingiberaceae, genus Zingiber mil, dan spesies Zingiber officinal roscoe. Selanjutnya ada ciri-ciri dari morfologi jahe. Jahe ini merupakan tanaman yang memiliki batang semu, memiliki tinggi antara 30 cm sampai dengan 1 meter, tegak, tidak bercabang, tersusun atas lembaran pelepah daun, berbentuk bulat, berwarna hijau pucat, dan warna pangkal batang kemerahan. Akar dari jahe berbentuk bulat, ramping, berserat, berwarna putih sampai dengan coklat terangan. Tanaman ini berbunga majemuk, berupa malai, muncul di permukaan tanah, berbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit dan sangat tajam. Tanaman jahe membentuk rimpang yang ukurannya tergantung pada jenisnya.
Bentuk ripang pada umumnya gemuk, agak pipih dan tampak berbuku-buku. Rimpang jahe berkulit agak tebal yang membungkus daging ripang yang kulitnya mudah dikelupas. Lalu, manfaat untuk pengobatan dan resep terapi jahe. Yang pertama di sini untuk pengobatan impoten. Resepnya yaitu disiapkan 2 rimpang jahe sebesar ibu jari, 1 buah jeruk nipis, 1 butir telur ayam kampung, 1 sendok teh bubuk kopi, 1 sendok makan kecap, 1 sendok madu, dan sedikit bubuk merica. Jahe dicuci lalu diparut, ditambahkan segelas air yang setelah masak, lalu diperas, ditambahkan sedikit air jeruk nipis, kuning telur, dan dioplos dengan semua. Untuk pengobatan yang selanjutnya yaitu untuk pengobatan batuk, diambil 3 rimpang jahe sebesar ibu jari, dicuci sampai bersih dan direbus dengan 2 gelas air, dididihkan hingga tinggal 1 gelas. Air rebusan jahe diminum 2 kali sehari pagi dan sore hari. Yang ketiga untuk pengobatan pegal-pegal. Resepnya yaitu diambil 2 rimpang jahe sebesar ibu jari dan 2 gelas susu segar. Rimpang jahe dicuci bersih, dibakar lalu dikuliti. Rimpang itu dimemarkan lalu direbus bersama susu segar. Ramuan ini diminum 2 kali sehari pada saat pagi dan sore hari masing-masing 1 gelas. Lanjutan dari manfaat untuk pengobatan dan resep terapi dari jahe. Yang keempat yaitu untuk pengobatan kepala pusing, diambil 3 rimpang jahe sebesar ibu jari, lalu dicuci sampai bersih, dibakar dan dimemarkan, diseduh dengan 1 gelas air yang sudah matang dan ditambahkan sedikit madu atau gula aren, lalu diminum. Yang kelima untuk pengobatan rematik. Ambillah 3 rimpang jahe sebesar ibu jari, dibakar lalu dicuci bersih, lalu diparut. Parutan jahe bakar ditempelkan di bagian tubuh yang terserang rematik. Dan yang terakhir yaitu masuk angin, diambil 3 rimpang jahe sebesar ibu jari dan dimemarkan lalu dimasukkan ke dalam 2 gelas air bersih dan diberi sedikit gula aren atau madu. Dididihkan selama 15 menit hingga airnya tinggal separuh dari pertamanya, lalu disaring. Ramuan diminum ketika masih hangat 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Tumbuhan sebagai ramuan jamu yang kedua di sini adalah kunyit dengan nama Latin Curcuma longa. Kunyit atau Curcuma longa termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Penyebaran tanaman ini sampai ke Malaysia, Indonesia, Asia Selatan, Cina Selatan, Taiwan, Filipina, Australia, bahkan Afrika. Tanaman ini tumbuh dengan baik di Indonesia. Manfaat utama dari tanaman kunyit yaitu sebagai bahan obat tradisional, bahan baku industri jamu dan kosmetik, bahan bumbu masak, peternakan, dan lain-lain. Kunyit merupakan jenis temu-temuan yang mengandung zat aktif seperti minyak atsiri dan senyawa kurkumin. Kandungan bahan kimia yang sangat berguna adalah kurkumin, yaitu diaryl hatanoid yang memberi warna kuning. Selain itu, kandungan kimianya adalah fumeron dan zingiberin. Di sini saya menampilkan gambar ramuan jamu dan gambar dari kunyit tersebut. Lalu klasifikasi dari tumbuhan kunyit yaitu kingdom plantae dengan divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae dengan kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales dengan famili Zingiberaceae,
genus Curcuma, spesies Curcuma domestica Var atau Curcuma longa L. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri morfologi dari kunyit. Ciri-ciri tumbuhan kunyit yakni batangnya tidak bercabang, bentuknya memanjang dan merupakan batang semu yang tertutup rapat oleh pelepah daun, berwarna hijau agak keunguan. Setiap tanaman-tanaman berdaun 3-8 helai. Panjang daun beserta pelepahnya sampai 70 cm tanpa lidah daun, berambut halus jarang-jarang. Helaian daun berbentuk lanset lebar. Ujung daun lancip, panjangnya sekitar 28-85 cm dengan lebar 10-25 cm. Tepi daun rata, tulang daun menyirip, rimpang berbentuk dengan sempurna, bercabang-cabang, berwarna jingga, berbau aromatis. Morfologi akar kunyit yakni bentuknya rimpang, bulat dan panjang dengan diameter sekitar 1-2 cm serta panjang 3-6 cm. Dari ruas-ruasnya dapat tumbuh tunas baru yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Tangkai bunga berambut, bersisik daun kelopak berambut, bentuk lanset. Kelopak bunga berbentuk tabung dengan panjang 9-13 mm. Dari tanaman kunyit tersebut pastinya memiliki manfaat, yaitu manfaat untuk pengobatan dan resep terapi pengobatan dari kunyit, yaitu antara lain yang pertama, membantu mengurangi rasa sakit dan keluhan haid dengan resep cuci bersih kunyit segar, haluskan kunyit segar, tambahkan air, peras sampai mendapatkan 3 liter hasil perasan. Masukkan semua bahan rebus hingga mendidih, saring dan didinginkan. Untuk yang kedua, mengobati keputihan dan bau badan. Cuci bersih kunyit, daun sirih dan temu kunci. Haluskan kunyit, peras, tambahkan daun sirih, biji pinang yang sudah dimakan, gula aren dan asam jawa. Rebus sampai mendidih, saring, dinginkan dan siap diminum. Untuk yang ketiga, untuk mengobati kanker, siapkan sekitar 3 ruas kunyit putih, parut kunyit hingga agak halus, tambahkan air, lalu peras, tuang perasan kunyit tersebut di dalam gelas. Minum 2 kali sehari untuk hasil maksimal pada pagi dan sore hari. Lalu, lanjutan dari manfaat untuk pengobatan dan resep terapi kunyit. Yang keempat, untuk mengobati radang. Resepnya, rebus 4 gelas air, tambahkan 1-2 sendok teh kunyit bubuk atau kunyit yang telah diparut. Tunggu hingga campuran mendidih selama kurang lebih 10 menit. Saring teh ke dalam wadah dan diamkan 5 menit, lalu minum. Dan yang kelima, untuk mengobati atau mengurangi rasa mual. Cepat dalam mengatasi mual jika kamu tambahkan air kunyit tersebut dengan lada hitam. Karena di dalam lada hitam itu terkandung piperin yang mempercepat proses kinerja. Yang terakhir atau yang keenam, untuk mengobati mah dengan resep. Caranya itu kunyit putih dibersihkan, kemudian dipotong-potong kecil, lalu rebus dengan 500 cc air. Rebus sampai airnya tinggal separuh. Saring ramuan, kemudian dinginkan. Minum selagi hangat dengan ditambahkan madu. Tumbuhan sebagai ramuan jamu yang ketiga adalah kayu manis dengan nama latin Cinnamomum burmandiensis BL. Tanaman kayu manis merupakan salah satu tanaman yang asli berasal dari Indonesia.
di mana tanaman ini tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara seperti Sumatera, Jawa, Maluku, dan Papua. Selain menyebar di wilayah Asia Tenggara, negara yang paling banyak membudidayakan tanaman kayu manis selain Indonesia adalah Filipina. Kayu manis itu sendiri merupakan tanaman penghasil rempah-rempah yang memiliki rasa manis dan pedas dengan aroma yang cukup khas. Tanaman kayu manis ini dapat tumbuh pada ketinggian antara 500 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman kayu manis banyak mengandung zat kimia yang memiliki khasiat tersendiri seperti minyak atsiri, alkohol, dan karbohidrat. Dan di sini saya menampilkan contoh dari tumbuhan kayu manis dan contoh jamu kayu manis. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari tanaman kayu manis dengan kingdom Plantae, divisi Gymnospermae, subdivisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, subkelas Dialipetaleae, ordo Polycarpiaceae, famili Lauraceae dengan genus Cinnamomum dan spesies Cinnamomum burmani. Ciri-ciri morfologi dari tumbuhan kayu manis yaitu kayu manis termasuk genus Cinnamomum yang termasuk dari famili Lauraceae yang meliputi tumbuhan berkayu dengan bentuk daun tunggal ordo Polycarpiaceae dan termasuk kelas Dicotyledonae. Daun kayu manis duduknya berseling atau dalam rangkaian spiral dan bersifat liat. Panjang daun sekitar 9-12 cm dengan lebar 3,4 sampai dengan 5,4 cm tergantung jenisnya. Warna pucuk kemerahan dan daun tuanya berwarna hijau tua. Warna bunga kuning, berkelamin 2 atau sempurna dengan ukuran kecil. Bunga tidak bertajuk, benang sari sejumlah 12 helai yang terangkai dalam 4 kelompok. Kelompok benang sari yang berada di dalam umumnya mandul. Kotak sari beruang 4. Persarian berlangsung dengan bantuan serangga, sejenis lalat atau lainnya. Buahnya adalah buah buni berbiji satu dan berdaging, berbentuk bulat memanjang. Panjang buah sekitar 1,3 sampai dengan 1,6 cm dengan diameter 0,35 sampai dengan 0,75 cm. Buah muda berwarna hijau tua dan bila sudah tua berwarna agak kecoklatan. Kulit batang, cabang, dan ranting mengandung minyak atsiri yang merupakan komoditas ekspor. Manfaat untuk pengobatan dan resep terapi dari tumbuhan kayu manis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga daya tahan tubuh. Resepnya, tambahkan 1 sendok teh madu ke dalam cangkir yang berisi air rebusan kayu manis. Dan yang kedua, untuk menjaga sistem pencernaan lancar. Campurkan perasan lemon dan 1 sendok teh bubuk kayu manis ke air yang telah mendidih, lalu minumlah selagi hangat. Dan yang ketiga, untuk meredakan rasa nyeri saat haid. Siapkan air yang telah mendidih, lalu masukkan kunyit, jahe, dan kayu manis. Diamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, lalu bisa diminum. Manfaat lainnya dari tumbuhan kayu manis yaitu melawan bakteri dan jamur yang ada pada tubuh kita. Kayu manis juga baik untuk kesehatan jantung, untuk menurunkan gula darah, dan kayu manis juga sebagai anti kanker. Dari materi-materi yang telah saya sampaikan dan jelaskan, saya mengambil referensi dari beberapa buku, yaitu yang pertama
Santoso HB tahun 2008 dengan judul buku Ragam dan Khasiat Tanaman Obat dengan penerbit PT Agromedia Pustaka dan Kota Penerbit di Yogyakarta. Buku yang kedua yaitu Formularium Obat Herbal Asli Indonesia Kementerian Kesehatan, dan buku yang terakhir yaitu Buku Pembuatan Jamu Segar yang Baik dan Benar. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.